melupakan sejenak semua berita utama tentang skandal Epstein yang sudah kita dengar. Hari ini kita akan lakukan sesuatu yang berbeda. Kita akan membedah anatomi sebuah jaringan kekuasaan menggunakan berkas-berkas yang baru saja dirilis sebagai pisau bedah kita. Nah, disinilah letak paradoks utamanya. Jeffrey Epstein itu bukan sekedar seorang kriminal. Pertanyaan yang sesungguhnya adalah bagaimana seorang pria dengan latar belakang yang terus terang sangat meragukan bisa memposisikan dirinya sebagai pusat gravitasi bagi orang-orang yang paling berkuasa di planet ini. Jadi untuk benar-benar paham, kita harus melihat lebih dalam dari sekedar skandalnya. Berkas-berkas ini kalau kita baca dengan teliti, sebenarnya membuka tabir struktur kekuasaan yang selama ini tidak terlihat. Mari kita bongkar sama-sama. Kita akan telusuri kenaikannya yang hampir tidak masuk akal. Dari seorang dropout sampai menjadi pialang kekuasaan kelas dunia. Coba Anda perhatikan polanya di sini. Dari seorang guru melompat ke Bear Stearns, lalu mendirikan firmanya sendiri yang super eksklusif. Setiap langkah ini bukanlah sebuah kebetulan. Ini adalah sebuah lompatan strategis yang terukur, yang secara sistematis membawanya makin dekat dan makin dekat ke pusat kekayaan dan kekuasaan. Epstein & Co. ini bukan firma keuangan biasa. Aturan hanya untuk miliarder itu sebetulnya adalah sebuah filter, sebuah gerbang eksklusif. Tujuannya bukan sekedar bisnis, tapi untuk mengkurasi sebuah jaringan, sebuah ekosistem yang dibangun di atas dua fondasi, kekayaan yang tak terbatas dan kerahasiaan total. Sekarang mari kita telusuri tentakel pertamanya. Jaringan ini ternyata menjangkau langsung ke dalam lingkaran dalam istana-istana di Eropa. Lebih dari 1000 kali nama Putri Mahkota Norwegia muncul lebih dari 1000 kali dalam dokumen-dokumen ini. Angka ini menunjukkan frekuensi dan intensitas hubungan yang luar biasa dalam. Dan yang paling mencengangkan adalah waktunya. Komunikasi intens ini terjadi antara 2011 dan 2014. Bertahun-tahun setelah Epstein divonis bersalah pada 2008, ini menunjukkan betapa kuatnya cengkeraman sosial yang dia miliki. Bahkan sebagai seorang kriminal yang sudah terungkap, dia tetap diterima di lingkaran elit. Ini aneh bukan? Oke, tentakel berikutnya. Pengaruh Epstein ternyata nggak cuma sebatas pesta dan pergaulan. Berkas-berkas ini membuktikan kalau dia juga bermain di liga yang jauh lebih tinggi, panggung geopolitik global, khususnya di Timur Tengah. Coba bayangkan skenario ini. Ehud Barak, mantan Perdana Menteri Israel, sedang menyusun sebuah memo strategis tentang perang Suriah untuk para pemimpin Amerika. Dan siapa yang dia mintai pendapat? Bukan think tank, bukan diplomat lain, tapi Jeffrey Epstein. Dan ini bukan obrolan ringan. Di kedai kopi, Barak sedang memetakan dua kemungkinan nasib sebuah negara, antara menjadi Lebanon atau Somalia. Dia meminta masukan tentang kebijakan luar negeri yang sangat berisiko tinggi dari seorang terpidana kasus kejahatan seksual. Jadi intinya apa? Dari perang Suriah hingga blokade Qatar, Epstein bukan sekedar penonton. Dia ada di barisan depan, punya akses diskusi-diskusi tingkat tertinggi yang ikut membantu konflik-konflik internasional. Nah, kalau tentakel yang satu ini, mungkin yang paling tidak akan Anda duga. Entah bagaimana, berkas ini menyeret Epstein ke jantung salah satu misteri teknologi terbesar di zaman kita. Siapa sebenarnya yang menciptakan Bitcoin? Kita semua tahu ceritanya kan, Satoshi Nakamoto, sang jenius misterius pencipta Bitcoin. Sosok yang muncul entah dari mana, mengubah dunia keuangan, lalu lenyap begitu saja tanpa jejak. Sudah seperti mitos modern. Tapi dalam sebuah email di tahun 2016, Epstein seolah-olah tanpa sengaja menjatuhkan sebuah bom informasi yang membahas mata uang digital. Dia bilang sudah bicara dengan, perhatikan kata-katanya, bukan sang pendiri Bitcoin, tapi para pendiri. Satu kata itu, pendiri, dalam bentuk jamak, seketika meruntuhkan seluruh narasi jenius tunggal yang selama ini kita percaya.
Ini mengisyaratkan bahwa Satoshi Nakamoto mungkin bukan satu orang, sebuah kelompok rahasia yang entah bagaimana Epstein kenal. Dan ini bukan cuma klaim kosong, ada jejak uangnya, sumbangan rahasia Epstein ke MIT yang saking sensitifnya sampai diberi nama kode Voldemort ternyata mengalir langsung ke sebuah inisiatif yang mendanai pengembangan inti Bitcoin. Ini bukan lagi kebetulan. Setelah kita mematakan jaringannya yang begitu luas dan kompleks, kita sampai pada babak akhir yang paling gelap dan paling penuh tanda tanya. Kematian Jeffrey Epstein di dalam sel penjara federal. Oke, narasi resminya adalah bunuh diri. Tapi ada serangkaian kejanggalan yang sulit sekali diabaikan. Pertama, para penjaga yang seharusnya mengecek selnya setiap 30 menit dilaporkan tertidur selama 3 jam penuh. Kedua, dan ini aneh sekali, teman satu selnya tiba-tiba dipindahkan keluar dari sel tepat sehari sebelum kematiannya. Praktis, dia dibiarkan sendirian di malam yang fatal itu. Dan yang paling sulit dipercaya, 2 kamera CCTV yang seharusnya merekam semua aktivitas di depan selnya, keduanya dilaporkan rusak di malam yang sama. 3 kegagalan sistem yang krusial semua terjadi bersamaan. Apa ini kebetulan? Coba kita pikirkan secara logis. Orang ini memegang rahasia kaum elit dunia, strategis geopolitik yang sensitif, dan mungkin bahkan identitas pencipta Bitcoin. Dengan begitu banyak informasi bahaya di kepalanya, banyak yang percaya kematiannya bukanlah bunuh diri, tapi sebuah operasi pembungkaman. Pada akhirnya, berkas Epstein ini lebih dari sekedar cerita kejahatan satu orang. Ini adalah sebuah celah kecil yang terbuka, yang memberi kita kesempatan langka untuk mengintip bagaimana kekuasaan yang sesungguhnya bekerja di balik layar. Dan itu meninggalkan kita dengan satu pertanyaan yang paling mengganggu. Kalau ini saja yang berhasil terungkap, realitas apa lagi yang sebenarnya masih tersembunyi dalam bayang-bayang?